Cara trading forex, good probability dengan risk reward yang baik. Simak di video berikut ini. Oke guys, welcome back to the Traders Note sama gue Rangga Wardana, dan ini adalah video seri bongkar teknik forex dimana gue akan menceritakan bagaimana transaksi kita, ya, gue dengan para member di VIP channel trading dalam beberapa transaksi terakhir, ya, mungkin 1 minggu terakhir. Dan yang pertama kita akan bahas tradingan di GBP USD dimana kita berhasil melakukan sell, ya, setelah dia terjadi breakout sesi Asia, dia terjadi retest dan kita masuk posisi sell dan itu dapat plus 42 pips. Lalu yang kedua dimana kita lakukan trading sell juga, trading buy di Euro USD, ya, dimana dia sempat naik, ya, sempat profit sedikit tapi belum kena TP, namun dia berbalik arah dan akhirnya kita berhasil untuk manual cut loss, ya, di break even dan minus 5 pips, ya, kurang lebih, ya. Dan pada akhirnya kalau itu tidak dilakukan manual cut loss, sebenarnya itu kena stop loss. Nah, saya akan jelaskan bagaimana keputusan saya bisa lebih cepat untuk cut loss. Tapi bukan berarti setiap entry kita lakukan manual cut loss. Kalau memang harus kena stop loss, itu kena stop loss, tapi terkadang bisa kita manage posisinya, oke? Nextnya kita akan bahas tradingan sell juga di gold, ya, di gold dimana kita berhasil sell dan itu levelnya cukup bagus. Dia terjadi fake out ke atas dari sesi Asia, jadi sesi Asia dia keluar, ketemu resistance kuat dan dia berhasil turun hingga kita kena TP 75 pips. Lalu dua transaksi terakhir dimana kita lakukan buy di GBP New Zealand, jadi 2 kali trading. Yang pertama kita ada trading buy kalau nggak salah hari Kamis dan itu dia berhasil naik sekitar 56 pips. Dan yang terakhir kita ada trading di hari Jumat, ya, kita juga buy GBP New Zealand, posisinya kebetulan lebih bawah dan itu di area, masih tetap di area demand yang cukup besar memang, dan kita berhasil TP hingga 103 pips, ya, pada penutupan hari Jumat kemarin. Oke, bagi kalian masih pemula silahkan cari beberapa playlist di atas, gue kasih video playlist di sana, at least kalian bisa start untuk belajar forex secara free dari sana. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di bawah ini di deskripsi untuk kalian bergabung di channel telegramnya The Traders Note. Mari kita masuk ke konten materi. Oke guys, sekarang kita udah mulai masuk ke chart dan ini adalah bongkar teknik forex. Jadi gue akan membicarakan apa yang sudah lewat, ya, yang kita tradingkan kemarin. Dan yang pertama gue akan bahas tradingan sell di GBP USD pada hari Rabu. Dimana di hari Rabu itu kita melakukan sell di sini 1.21 sekian, 2125 kalau nggak salah, ya, sampai bawah. Dan saya akan berikan analisa keputusan entry-nya. Kita lihat di hari Rabu, ya. Kita lihat dulu ke daily time frame pada hari Rabu. Ya, ini adalah chart GBP USD di daily time frame dan hari Rabu itu posisinya di atas ini. Oke, dan kalau kalian perhatikan dia memang masih berada di dalam tren turun, ya, dimana dia berada di bawah daripada EMA 50. Di hari Selasanya dia naik kembali ke area supply di sini dan dia ketahan juga di EMA 50, ya. Oke, dan lanjutnya kita akan lihat ke H4. Kita perhatikan juga memang tidak ada support resistance yang cukup penting, ya, yang dia reject gitu misalkan, karena kalau kita lihat level bagusnya itu sebenarnya adalah di 1.2189 dan di sini dia naik, ya, belum kena level tersebut. Namun saya perhatikan di lower time frame pada hari Rabu kemarin, dan saya selalu trading seringnya adalah kita di sesi London, ya, dimana kita tunggu sesi Asia itu selesai dan kita pakai indikator di sini yang namanya kill zones, ya. Jadi kalau saya matikan dan saya nyalakan seperti ini, jadi setelah sesi Asia itu kelar jam 12 siang, range-nya kebentuk, ya, range-nya kebentuk dan saya tunggu nih, karena ada dua trading plan. Biasanya kita lakukan fake out atau kita lakukan breakout, ya. Jadi kalau fake out artinya kalau dia breakout ke atas kita sell dengan harapan terjadi fake out lalu dia jatuh. Kalau breakout kita ikutin, artinya misalkan contoh seperti ini, dia breakout keluar, kalian perhatikan di sini supportnya dia sesi Asia supportnya 2105, di break keluar, artinya terjadi breakout dan saya putuskan untuk mencari, ya, tradingan untuk sell di area yang bagus, ya, karena di sini dia membentuk high, low, higher high, lower low, ya, sebelum dia keluar dari sesi Asia dan ini merupakan area yang cukup bagus untuk entry. High low, high high, low low adalah KM level, ya, atau bahu kiri, dan kita putuskan untuk trading ketika dia sentuh bahu kiri tersebut atau KM level, Quasimodo level. Dan ini tradingannya simple, kita lakukan sell 2125. Oke, karena kita saya melihat di sini dia ada base, ya, sebelum dia jatuh, jadi kita cocokkan dengan base tersebut. Jadi di sini dia naik 3 candle biru terakhir kita kasih mapping seperti ini, kita mapping dan di sini dia kena level tersebut, kita pasang stop loss di atas swing high yang di sini, ya. Dan kita pasang SLTP 1/1,4
dan itu dia langsung kena. Kita dapat 42 pips untuk si GBP USD. Oke. Nextnya saya akan bahas di Euro USD. Oke guys, di Euro USD kita tradingnya adalah buy di posisi bawah ya. Dan kenapa saya lakukan posisi buy? Karena di sini di M30 kita perhatikan ya, memang dia dihampat, trennya kan turun, namun dia udah ketemu level yang cukup kuat. Nah, di sini kita perhatikan hari Rabu ya. Nah, price actionnya di sini ya untuk di hari Rabu kemarin. Oke, nah di sini saya perhatikan kenapa saya masih berpikiran untuk buy, karena di sini dia ada resisten yang menjadi support ya. Memang dia udah kena pantul di sana, dan ketika dia masuk ke level tersebut kembali, saya berpikiran untuk mencari buy lagi. Ya, perlu diperhatikan trennya lagi turun kuat, jadi saya turunkan time frame ke M30 ya. Saya turunkan time frame ke M30, pastikan dia ada pembalikan arah. Nah, masalahnya dia terjadi pembalikan arah itu udah cukup lama, yaitu di sini ya. Ketika dia tren turun, wave seperti ini. Ketika resisten ini di break, ini namanya change of character ya, ke atas, dan level bawah di sini ya. Dua level sebenarnya di sini. Oke, dan di bawah sini itu cukup penting. Dan ketika dia masuk level tersebut, saya putuskan untuk entry buy ya, dengan kondisi seperti ini. Stop loss saya letakkan di bawah swing low. Ya, di bawah swing low di sini kita kasih ruang biasanya 7 pips. Nah, ini kita pasang TP sebenarnya agak panjang ya. Dan dia sempat profit ya. Kita sempat profit beberapa pips, mungkin sekitar 15-an pips. Oke, 15-20 pip. Tapi kita belum TP, dan ketika dia mulai terjadi reject MA50 dua kali, di sini adalah MA50 ya, moving average exponential 50. Dia reject dua kali. Di sini saya udah mulai curiga ya, ini di M30, dan artinya apa? Ada potensi dia nggak lanjut ya. Time frame yang lebih gede sedikit di H1. Nah, di H1 yang di sini. Nah, ketika dia di H1 juga reject MA50 dan closingnya di bawah, kita putuskan untuk exit ya. Artinya kita entry di sekitaran sini, dan ketika dia banting ke bawah, kita putuskan exit ketika closing candle, dan itu berhasil cut loss di sekitaran BEP, jadi mungkin sekitar minus 5 pips. Itu untuk si Euro USD. Oke, nextnya kita akan bahas di pair gold ya, dan ini tradingnya hari Kamis, dimana kita lakukan sell di 1832 ya, kurang lebih. Jadi levelnya di sini 1832. Nah, seperti biasa kita trading, kita tunggu sesi Asia selesai, dan kita tradingnya setelah sesi Asia ya. Jadi di sini ada resisten, ada support, dan kita tunggu fake out ya. Kita tunggu fake out, di mana trennya dia sebenarnya lagi turun. Kalau di H4 juga terlihat lagi turun. Dan saya cari key level. Di mana key level yang bagus, saya juga ada bikin video mapping forex saat itu, dan saya katakan 1832 hingga 1833 di sini. Oke, 32 hingga 34. Kenapa demikian? Karena di sini dia ada support. Oke, di sini dia support, dan di sini dia drop base drop ya. Jadi support dan drop base drop ketemu. Ini merupakan area key level untuk entry sell. Kita marking di sana, jadi kita kasih judul key level gitu ya, key level untuk sell ya, untuk sell. Dan ketika dia naik ya, di sini kalian perhatikan ketika dia naik, candlenya ini kuat ya, naiknya di M15 ya. Jadi kita tunggu rejection. Nah, ketika seperti ini bentuknya, ini istilahnya candlestick pattern disebut piercing ya, piercing candlestick pattern, dimana candle berikutnya dia 50% dari candle pertama itu dia tutup ya, dan ketika ini swing low-nya ditembus, kita lakukan sell di posisi tersebut ya. Jadi saya nggak langsung sell limit, tapi saya tunggu price action, dan ini swing high-nya di sini kita taruh stop loss ya sekitar 30 pips, dan kita pasang SLTP, dan kita berhasil dapat hingga final TP 75 pips ya. Kita pasang 2,5 ya risk reward-nya. Oke, kenapa demikian? Karena saya selalu pasang TP1 biasanya 1,4 risk reward, 1 banding 1,4, untuk TP2-nya 1 banding 2,5, dan tentunya dicocokkan dengan support and resistance, dan kita berhasil keluar plus 75 pips. Itu untuk si gold. Next trading kita di GBP New Zealand. Nah, yang pertama dulu, ini yang keduanya kita saya hapus dulu ya. Oke, yang pertama kita trading buy di sekitaran sini ya, hari Kamis juga. Kita lihat dulu higher time frame sedikit ya. Kenapa di sana? Kalian perhatikan juga di video mapping forex. Saya udah katakan juga bahwa si GBP New Zealand itu dalam keadaan uptrend ya, seperti ini bentuknya, dan level resistance sebelumnya di sini cukup penting ya. Jadi selalu kita mapping. Oke. Nah, levelnya adalah 1.9300 sekian.
ketika dia masuk ke level tersebut, kita turunkan time frame. Nah, kita perlu perhatikan juga price action di sini. Ketika dia nge-break daripada resistance itu dia nge-wave ya. Dia ada drop base rally-nya, jadi kita marking level bawahnya. Ini adalah level area demand-nya yang cukup besar ya, yang cukup besar. Nah, artinya ketika harga masuk di sini, saya belum entry buy, saya tunggu dia ada terjadi fake out ya. Ini sesi Asia. Ketika sesi Asia dia ada keluar biarpun sedikit ya, ini namanya fake out dan kita tunggu price action untuk entry buy. Dan di sini terlihat jelas ya, di sini dia terjadi false break di M30 dan kita putuskan untuk entry buy di level tersebut ya. Ketika price actionnya confirm false break, kita pasang stop loss seperti ini ya, swing low kasih 12 pips, 7 pips supaya ada ruang, dan kita pasang 1/1,4 ya, ini kena sekitar 50 sekian pips. Lalu dia kembali turun, ini untuk next tradingnya, buy lagi GBP New Zealand, dimana kita lakukan, kita panjangin area demand yang tadi ya, mungkin kita bisa kecilkan untuk di zoom lebih detail ya. Jadi kita ke M15 dan kita ambil yang candle paling bawahnya, dan ini dia masuk ke yang kedua. Nah, untuk di transaksi yang kedua, saya tradingnya itu tidak tunggu dia keluar fake out ya. Kenapa? Karena ini udah di area demand paling bawah, jadi saya putuskan untuk nge-buy ketika dia bentuknya seperti ini, terjadi false break. Jadi perhatikan di sini ada swing low, oke. Di sini dia break dan dia putar balik ya. Ketika dia putar balik seperti ini, kita putuskan untuk trading buy ya, sekitaran sini 9285 kalau nggak salah. Kita putuskan untuk entry buy. Oke, jadi kita trading kurang lebih di sini. Oke, stop lossnya di bawah sini. Kita kasih ruang ke bawah. Dan ini kita pasang 1/2,5 dan itu berhasil dapat profit ya sampai dengan 103 pips. Oke, itu untuk transaksi terakhir trading buy di GBP New Zealand. Oke guys, sekian video hari ini, semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.